Haleluya. Puji nama Tuhan, senang dapat melayani Bapak Ibu. Cukup lama saya tidak berdiri di depan. Semenjak jadi terkenal di Batam, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, Filipina pun kirim message ya. Jadi terkenal ke seluruh dunia sekarang. Ya. Oke. Ada minta foto di food court. Apa foto? Haleluya. Bukan hari-hari yang enak ya. Itu pergumulan. Jadi makin banyak berdoa, Tuhan, lepaskanlah aku dari yang jahat ini. Jangan membawa aku ke dalam pencobaan ini. Tapi bersyukur kekuatan kita itu datang daripada Tuhan ya. Nah, orang yang berdoa itu diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya percaya jemaat banyak mendoakan saya. Ada kirim ayat-ayat ya, suaminya saudari Liase, ya, kalau nggak salah namanya ya, Lise ya. Orang Ambon yang ganteng itu loh, mana dia? Oh nanti sore, ya. Kalau gitu kita bisa bicara banyak tentang dia. Orang yang tidak di sini memberikan ayat yang bagus di Daniel ayat 11:32 ya. 11:32. Tahu saya tampilkan nggak apa-apa. Umat yang mengenal Tuhan akan diberikan kekuatan. Wow, luar biasa ya. Dan akan bertindak. Saya lihat bahasa Inggrisnya, akan accomplish, akan menyelesaikan. Artinya masalah akan selesai ya. Itu ayat-ayat yang menguatkan. Tetapi ada juga yang memberikan ayat yang luar biasa dari hamba Tuhan. Di hari-hari susah memberikan ayat kepada kita. Ibrani 9:27 ya. Manusia ditetapkan sekali untuk mati, sesudah itu dihakimi. Oh puji Tuhan. Ya hampir saya blok, tapi ini firman Tuhan tidak diblok ya. Tetap saya menghargai. Dan kemarin dia kirim ayatnya, yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, yang melakukan cemar di Wahyu 22 itu ya. Yang melakukan cemar tetaplah berbuat cemar. Yang berbuat kebenaran tetaplah berbuat kebenaran. Lumayan ayatnya. Rupanya dia spesialis ayat-ayat yang demikian ya. Kita hargai ya. Jadi saya tidak blok ya. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang berdoa. Sepanjang bulan kita sudah belajar, banyak diajari oleh hamba-hamba Tuhan. Semua dah mengerti berdoa, amin. Iya. Saya senang dek, Kamis makin banyak yang berdoa. Tapi Sabtu masih kami juga ya. Beberapa malaikat yang hadir setia, ada Pak Daniel ya. Saya lalu full timer, part timer. Ya, dari jemaat belum begitu. Banyak yang hadir di hari Sabtu, tapi hari Kamis lumayan ya. Kemarin ada mungkin ada 30-25 orang, puji Tuhan ya. Jadi saya selalu percaya kalau jemaat makin banyak berdoa maka gerejanya akan bertambah besar, jemaat makin jiwa-jiwa makin banyak diselamatkan ya. Oke, saya rasa paling tepat kita itu belajar berdoa dari Tuhan Yesus sendiri. Kasih nada A. Jadi ada cerita kalau orang Kristen kalau sudah meninggal maka masuk ke pearly gate, gerbang mutiara. Lalu bertemulah dengan Rasul Petrus di sana sebelum masuk ke surga. Lalu Rasul Petrus kan antri itu kan, antri rame. Jadi yang orang Kristen ini, anak Tuhan ini mau masuk, Rasul Petrus bilang, boleh masuk, kamu hafalkan dulu doa Bapa kami. Aduh Rasul Petrus, gereja kami enggak mengajarkan, aku enggak bisa hafal. Kamu dari gereja mana? BCP. Siapa gembalanya? Yehan.
wakilnya Freddy berani duduk di depan lagi. Ya, untung tidak sebut nama saya ya. Karena memang gereja Pantekosta tidak jarang diajarkan doa Bapa Kami. Kalau HKBP, gereja Protestan lainnya, semua harus hafal begitu ya. Nah, saya ajarkan cara yang mudah untuk menghafal doa Bapa Kami. Dia tidak akan lupa lagi dengan menyanyikannya. Nah, kalau engkau cari YouTube penyanyi terkenal dunia ada Elvis Presley, Andy Williams, yang lain-lain banyak deh ya penyanyi terkenal, tiba-tiba lupa. Mario Lanzo ya, pasti menyanyikan lagu ini ya. Oke, saya coba nyanyikan biar kita belajar, tapi yang tahu boleh ikut nyanyikan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. But lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Tidak ditampilkan, belum ada di Matius 6 ayat 9. Kita nyanyikan sama-sama, oke? Jadi tidak perlu hafal. Ingat lagunya, otomatis engkau menghafal doa Bapa Kami. Jadi tidak malu lagi nanti ketemu Rasul Petrus. Ya, bisa ditampilkan? Oh, bagus sekali. Ya, 1, 2, 3. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in us as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts
you are debtor. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Haleluya. Tidak akan lupa lagi doa Bapa kami. Yang mengajarkan doa ini adalah Tuhan Yesus. Dimulai dengan Our Father, which art in heaven. Tuhan mengajar kepada kita, kepada siapa kita berdoa. Kepada Bapa di surga. Simple sekali yang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi powerful. Lebih baik dari pembicara sebelumnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga simple tetapi powerful. Dimulai dengan kepada siapa kita berdoa. Engkau tidak berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati dan meninggal. Engkau tidak berdoa kepada gunung yang tinggi. Apalagi berdoa kepada pohon, kepada batu. Engkau berdoa kepada Bapa di surga yang mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Untuk lebih jelas kita boleh baca pasal 6 mulai dari ayat 5 Matius. Boleh kita baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri. Yang mengajarkan itu Tuhan Yesus. Dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi berdoa itu bukan sesuatu yang untuk dipertontonkan, untuk pride, ya, menunjukkan engkau hebat berdoa. Bukan Bapak Ibu. Justru Tuhan tidak mau, ya, doa itu dijadikan show. Dengan kalimat yang sulit dimengerti, dibikin pronunciation yang aneh-aneh, ya, intonasi yang naik turun, sehingga orang itu kagum. Oh, bukan itu tujuannya. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu, saya ini nggak bisa menahan diri untuk bercerita. Berapa puluh tahun yang lalu, masih susah ya pergian ke luar negeri, maka ada satu anak muda mendapat kesempatan luar biasa dari misionaris yang datang dibawa ke Amerika. Dari Sumatera Utara anak muda ini, ya. Sampai Amerika sekolahkan Alkitab. Anak Sumatera Utara pinter, ya. Lulus dari Amerika. Pengetahuannya banyak, ya, pengetahuan teologianya hebat. Sayangnya kurang suka berdoa, ya, sayangnya hanya itu. Lalu pulanglah ke kampung, wah, orang kampung itu pawai menyambut. Kan jarang ada yang lulus dari luar negeri, ya, pulang dari Amerika, pendeta, ya, dipestakan saat pesta. Datanglah waktu yang ditakuti oleh pendeta muda ini. Bapak pendeta, tolong berdoa untuk makan. Dia jarang berdoa. Tak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan. Tapi Tuhan tolong dia. Dia lihat di meja ada mancis. Apa tuh mancis? Sekarang orang kurang tahu mancis. Zaman itu masih pakai mancis. Mecis, korek api. Dan belum buatan
dalam negeri saat itu puluhan tahun yang lalu harus diimpor dari Jepang. Maka dia lihat kotak korek api itu, maka dia baca dengan suara yang keras, "Magic made in Japan." Amen. Orang kampung tepuk tangan semua yang tidak tahu bahasa Inggris. Doanya mantap kali, singkat, padat, bahkan sudah mendoakan luar negeri sampai ke Jepang ya. Padahal hanya membaca korek api. Hari ini harus semua mengerti berdoa, amin. Simple berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan kita tahu kepada siapa kita berdoa. Ayat 6, ini penting sekali. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya suka dengan ini karena saya langsung mengingat Psalm 91 verse 1. Harus bahasa Inggrisnya. Boleh ditampilkan. Saya jadi mengerti. Di tempat tersembunyi kita berdoa kepada Allah yang tersembunyi. Ini ayatnya, kita baca. He that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kita mengerti siapa Bapa kita yang ada di tempat yang secret, yaitu yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa, berada di tempat yang tersembunyi. Tuhan mau engkau masuk di kamarmu, ciptakan ruang yang tersembunyi, waktu yang khusus untuk bertemu Tuhan di tempat yang tersembunyi. Maka engkau di tempat tersembunyi akan link dengan Tuhan yang di tempat tersembunyi. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan memberi bagi Tuhan. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Bapa di surgawi. Yang paling tinggi adalah tempat yang kudus. Tuhan itu Allah yang kudus. Kita memberikan respect kita yang terbaik kepada Allah yang kita berbicara, kepada Allah yang kita berdoa. Pakailah kata-kata yang sopan saat berdoa kepada Bapa. Jangan pakai kata-kata yang tidak sopan, bahkan kata-kata yang kasar kepada Tuhan. Saya tidak berani memanggil Tuhan Yesus itu tanpa gelar Tuhannya. Sering kadang-kadang telinga saya agak terganggu, pembicara itu hanya menyebut nama Tuhan Yesus tanpa Tuhannya. Saya enggak mau Bapak Ibu, saya selalu ada Tuhan. Tuhan Yesus yang komplit begitu. Jangan pakai kata-kata, aku klaim janjimu. Seperti Tuhan itu berhutang. Orang Pentakosta kan begitu kan, khususnya GBI. Aku klaim janjimu Tuhan, harus terjadi. Lebih baik aku mohon Tuhan, aku percaya janjimu. Amin. Sopan kepada Tuhan melalui perkataan kita. Dengan kelakuan kita memuliakan Tuhan juga. Jangan bikin Tuhan malu, amin. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Orang melihat kita, orang langsung memuliakan. Siapa yang Tuhan dia sembah? Orang ini luar biasa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di mana dia beribadah? Pasti di BCP. Begitu ya. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Thy kingdom come, thy will be done in us as it is in heaven. Doa kita meminta kerajaan Allah itu datang.
ke dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi warga kerajaan Allah. Mulai dari bumi. Tidak saat kita sudah mati, sudah meninggal baru jadi warga kerajaan Allah. Tidak. Kita mau mulai dari sekarang. Masih di bumi, masih sehat. Kita mau jadi warga kerajaan Allah. Kalau warga negara Indonesia, kita harus nurut, patuh kepada peraturan negara ini. Demikian juga warga kerajaan Allah harus patuh dengan peraturan surgawi. Amin. Maka kehendak Allah harus kita lakukan dalam hidup ini. Thy will be done. Kehendakmu jadilah di bumi, di dalam kehidupanku. Firman-Mu akan aku lakukan, karena itu kehendak-Mu. Orang yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan Ulangan 28, engkau yang setia mendengar firman Tuhan, engkau yang setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Thy will be done in earth as it is in heaven. Maka kalau engkau sudah jadi warga kerajaan Allah, engkau melakukan kehendak Tuhan, apa yang ada di surga akan terjadi di bumi, di dalam kehidupanmu. Haleluya, engkau akan sehat karena surga sana sehat, maka engkau menjadi sehat. Ada berkat di surga, maka berkat pun akan turun dalam kehidupanmu. Give us this day our daily bread. Setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Walaupun untuk berkat yang sangat kecil, hanya makanan di meja, kita itu mengandalkan Tuhan. Ada makanan enak di meja itu bukan karena kehebatanmu, Bapak Ibu, itu pemberian Tuhan. Amin. Ya, itu pun kita berdoa, Tuhan berkati aku hari ini, makanan kami yang secukupnya. Bahasa Indonesia itu luar biasa. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Karena Tuhan tahu orang Indonesia makannya banyak. Jadi doanya diubah ya. Kalau bahasa Inggris our daily bread. Ya kalau saya ke Medan tuh saya ngeri kali. Yang makan itu nasinya itu Gunung Sinabung tambah Gunung Bintan. Banyak sekali. Kalau kami makan tuh setengah ya, sepertiga. Dipelototin oleh teman-teman di Medan itu yang makannya. Tuhan mau kita sehat, amin. Makan secukupnya. Itu pun ini mau muncul juga ya. Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Saya suka. Give us this day our daily bread. Not give me this day. Tapi give us, kita harus berbagi, amin. Jangan doakan untuk diri sendiri, juga untuk saudara-saudara kita ya. Makan jangan makan sendiri, makan rame-rame ya. Tadi pagi kami ada grup jalan pagi, berkembang sekarang dari 2 orang, 3 orang, sekarang sudah, tadi pagi kami 7 orang ya, makan 1 mangkok bubur dibagi 7. Kebersamaan yang penting sekaligus penghematan. Jadi 1 mangkok 7 orang. Jadi mangkok kecil 7 di-share begitu ya. Mericanya yang banyak. Sampai yang jual marah ya. Akhirnya kami bawa merica sendiri. Karena rugi dia. Buburnya 1 bagi rame-rame. Tapi kebersamaan itu luar biasa. Mana grup BPJS? Itu bangun pagi jalan sehat. Itu grup kami, grup BPJS. Ada hadir hari ini. Di atas. Mana? Oh, puji Tuhan. Ada di atas mereka. Haleluya. Oh ya, ada Ko Asyong ya, Ko Asen ya. Dari Medan semuanya. Kecuali 1 dari Tanjung Pinang. Haleluya. Jangan biarkan saudara kita itu enggak makan. Gereja kita waktu COVID saya perintahkan full timer.
Jika ada jemaat datang dan sampaikan anaknya nggak makan, jangan biarkan. Apalagi tidak ada susu, jangan biarkan. Kita berikan makanan, kita berikan susu kepada jemaat saat COVID yang keadaan susah. Tapi puji Tuhan, tidak ada satupun yang datang karena jemaat kita dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Jangan yang datang susah, lapar. Pak lapar, aku lapar. Sini aku doakan kamu. Biar engkau kenyang. Jangan Bapak Ibu, kasih dia makan. Langsung doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, jangan berdoa saja, tapi bertindak. Bread, ini unik Bapak Ibu. Bread tidak saja menyatakan makanan jasmani, tapi roti juga adalah makanan rohani. Roti dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Roti adalah firman Tuhan. Kita juga perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Setiap hari itu pas. Ya. Saat saya masih proses, puji Tuhan hampir selesai ya. Nah, setiap hari Tuhan datang dengan firman yang menguatkan. Engkau akan diluputkan dari masalah. Ya, you will be delivered from the trouble. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayat-ayat seperti itu. Ya, engkau akan diluputkan, engkau akan mengalami kemenangan dan lain-lain. Firman Tuhan itu setiap hari dapat mencukupkan, memberikan kita kekuatan apa yang kita perlukan. Hari ini juga saya dapat firman, lalu saya lihat Koasyong, saya ingat. Tiba-tiba dia kasih saya satu ayat. Matius 21 ayat 22 kalau nggak salah, coba munculkan. Dan itu sangat memberi saya kekuatan ya. Sangat memberkati saya. Ayat dari Koasyong itu. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini my daily bread. My bread today. Ini roti yang saya terima dari Tuhan hari ini melalui sahabat saya, Koasyong. Saya tanya, kamu baca Alkitab? Bukan, ini dari TikTok. Tapi TikTok juga bisa sampaikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari Selasa lalu saya ke Tanjung Pinang. Saya mau katakan bahwa roti itu memberikan ketenangan. Nanti baru sambung yang tadi Selasa. Terlalu cepat ke sana ya. Jadi di Perang Dunia Kedua itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Ini baca di wiki, saya tidak mengarang cerita ini. Baca di Wikipedia. Calm by bread, ya, ditenangkan oleh roti. Jadi anak-anak yang kehilangan orang tua ini didapati ada keanehan. Malam hari itu mereka suka gelisah, tidak bisa tidur karena traumatik dari peperangan dan mereka ketakutan, sering kelaparan. Lalu ada ide dari salah satu relawannya. Coba kita kasih roti saat mereka tidur untuk memeluk roti. Roti orang bule itu cukup besar. Jadi anak-anak ini masing-masing diberi roti untuk temani tidur. Dan luar biasa, anak-anak bisa tidur dengan tenang karena memeluk roti itu. Roti memberikan ketenangan. Firman Tuhan memberikan kita ketenangan juga. Amin. Ya, kembali ke Selasa kemarin dengan istri ke Tanjung Pinang kami melayat. Saat masuk ke kapal duduk, istri saya katakan, saya sudah tenang, tidak khawatir lagi. Wah, saya GR karena suami di sampingnya, begitu kan? Karena ada roti di tas saya katanya. Kamu tadi ke toilet, saya beli roti dulu, taruh dalam tas, roti nanti saya lapar, nggak khawatir lagi, saya bisa makan, ya. Jadi roti memberikan ketenangan. Hari ini harus ada persiapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan memberikan kita ketenangan. Amin. Ketenangan dan kekuatan.
Saya tadi lihat seragamnya bagus sekali, seragam relawan Pak Ahok ya, pakai kotak-kotak itu. Saya nggak bisa ikut, saya pakai ini karena katanya istri biar matching dengan dia, ya. Jadi saya pakai baju yang matching dengan istri. Mana istri saya? Tolong berdiri. Iya, dia tuh bajunya matching. Haleluya. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Ini bagian yang sangat penting. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat selanjutnya kalau kita baca, Tuhan Yesus mengajar, kalau engkau mau diampuni oleh Tuhan, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan kesalahan orang lain. Rugi Bapak Ibu. Saya dengan Koasen kita mendoakan salah seorang ibu yang sakit di rumah sakit. Saya tergerak oleh Tuhan. Saya katakan, Ibu ampuni ya orang yang bersalah dengan Ibu. Ya, saya doakan. Ibu itu dalam keadaan sakit itu ada reaksi luar biasa. Memberikan pengampunan. Ya, itu luar biasa. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain itu satu, Tuhan tidak mengampuni kita. Maka kita tidak jarang yang sakit. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita tidak mengampuni. Hari ini semua mengampuni, amin. Saya pernah cerita, ini saya cerita lagi. Berapa tahun yang lalu saya ke Jakarta. Dari airport saya naik taksi, lalu saya lihat drivernya dari Sumatera Utara. Masuk ke mobil, saya merasakan bau yang tidak enak di hidung. Lalu betul saja sepanjang jalan drivernya ini mengeluarkan suara bengek. Tahu ya bengek ya? Ini dari airport ke tempat saya bisa 1,5 jam. Saya akan mendengarkan lagu. Wah, berat ini, berat. Saya minta hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan menggerakkan hati saya. Saya berbicara pada drivernya. Pak, sakit ya? Iya. Ini pertanyaan tak perlu sudah tahu sakit sebenarnya ya. Bapak sakit? Iya, saya sakit. Bapak ada sakit hati dengan seseorang. Bapak lukanya, hati Bapak luka ya. Dilukai oleh seseorang. Pak menyimpan kesalahan orang. Betul ya Pak? Kok tahu? Iya, Tuhan yang berbicara. Mau saya doakan. Mau nangis dia. Saya datang dari Medan waktu masih remaja ke Jakarta. Saya diperlakukan tidak baik oleh paman saya. Saya benci sekali dengan paman saya. Bapak mau sembuh? Lepaskan pengampunan. Kita doa ya. Lalu kami cari tempat yang aman. Jangan sambil di tol berdoa Bapak Ibu. Bahaya itu. Cari tempat yang aman. Saya ikutin saya berdoa ya Bapak. Iya. Saya mengampuni paman saya. Saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langsung tadi mukanya yang mengerikan. Penuh dengan sukacita. Lalu kami lanjut mobil itu. Saya tidak dengar lagi lagu tadi. Saya belum pernah melihat mukjizat yang begitu cepat Bapak Ibu. Saat engkau mengampuni, berkat Tuhan turun. Engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Lead us not. Saya hilang. Karena lagu tadi jadi hilang. Harus dari depan nyanyinya nih.
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Wow. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Bahasa Inggris lebih bagus terjemahannya. Karena seharusnya memang itu artinya. Lead us not into temptation. Kalau membawa kami ke dalam pencobaan, sepertinya Tuhan itu mempersiapkan pencobaan, tapi kita minta Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai, amin. Jadi Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam pencobaan. Mungkin lebih tepat bahasa Inggrisnya, Tuhan pimpin kami, jangan sampai kami masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan bukan dari Tuhan. Kita perlu Tuhan memimpin kita seperti lagu atau ayat di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang berumput hijau, yang menuntun aku ke air yang tenang, ya, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu harus menjadi doa kita. Kita selalu abaikan ayat ini. Termasuk saya, itu sebabnya viral hari itu. Karena tidak biasa kita mendoakan ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Hari ini kita harus mendoakan ini. Maka banyak pencobaan yang tidak perlu, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu terjadi karena kita tidak berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita ragu, masa tiap hari berdoa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Hari ini kita akan mendoakan itu. Amin. Maka banyak pencobaan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sudah dalam pencobaan, Tuhan masih memberikan jalan keluar. Deliver us from evil. Yaitu lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan sangat mampu untuk melepaskan kita dari yang jahat, dari masalah kita, dari problem yang kita hadapi. Tuhan sangat sanggup untuk melepaskan kita. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Di akhir doa kita mengaku Dia adalah Raja atas kehidupan kita. Amin. Dia mengendalikan kehidupan kita. Dia yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Dia berkuasa untuk memulihkan kita. Berkuasa untuk menolong kita keluar dari yang jahat masalah kita. Dia Allah yang berkuasa untuk memberkati kita. And the glory, kemuliaan, jika satu saat atau sudah saat ini engkau orang yang berhasil, dan engkau pasti akan jadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Amin. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang dikagumi, orang yang dibutuhkan. Engkau berhasil dalam hidupmu. Engkau berprestasi dalam kehidupanmu. Itu bukan kehebatanmu. Amin. Itu datang daripada Tuhan. Segala kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. For thine is the kingdom